Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya dari Kabupaten Sumedang. Maaf sebelumnya saya bertanya. Ada seorang ikhwan ini sudah lama masuk di Toriko, memikirkan kemana-mana. Tapi dia sudah, ya saya nggak bisa menyebut namanya ya, karena mungkin bisa berhalangan. Dia mengajarkan Toriko sudah lama, tapi dia nafsunya, amarahnya sangat tinggi terus, tinggi. Kemana-mana saya ikut kalau ada serangan gitu. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, dia datang sama anaknya. Anak, bagaimana ini saya anak? Kok saya tidak punya tujuan? Mau ke barat saya tidak bisa, mau ke timur saya tidak bisa. Bagaimana ini nak? Ini tolong bagaimana hakikatnya untuk seorang ikhwan seperti ini, Abah? Mohon jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah dalam Quran itu, kalau sudah buta di sini, sana lebih buta lagi. Buta. Kalau sudah tidak kenal sama Allah, makanya darinya ikuti jalan orang kembali kepada Allah itu. Yang sangat bodoh bisa, karena ada yang untung. Yang buta asal ada yang untung. Masuklah ke orang pilihan, masuk. Bukan harus pintar. Masalah. Makanya orang kalau sudah ditalkin, orang harus ditalkin. Ya, itu kalau ada latihan dan lapornya, nggak bisa berkembang. Amanah itu perhatian. Zaman Rasulullah sudah ada mereka sumpah. Itu apa? Jihad nafsu, tazkiyah nafsu. Bukan kita, bukan situ. Kalau mau bukan kita itu di pondok, di harapan bukan kita. Itu. Jadi jihad nafsu mengistiqomahkan. Yang dia sudah jadi iwan, kalau dari istiqomahkan nggak bisa. Karena terbukanya malaikat mengatakan kepada orang yang istiqomahkan zikir ini, menyampaikan jangan takut, jangan cemas. Allah telah menyiapkan surga. Itu istiqomah. Kita enggak, istiqomahnya enggak. Ya, sudah ditarik dari istiqomah enggak bisa. Apalagi belum kita. Nah di situ masalah. Dan lagi kemungkinan orang belajar tarekat ini ada berapa orang saya sudah jelaskan. Ada yang belajar untuk menjadi muhibin, nggak bisa mencintai gurunya karena kepentingannya banyak, gurunya itu menyelesaikan. Jadi dia mencintai tapi pelajarannya nggak mau. Banyak biasanya itu usaha pejabat-pejabat senang itu. Makanya apa? Pelajarannya nggak mau, nggak sempat karena sibuk. Ya, nggak sempat. Kan gitu ya. Tapi kalau masalah pribadinya, dunia sempat. Itu muhibin. Kedua adalah dia cuma kalah barokah. Kan gitu ya. Nggak perlu. Nggak ada pokoknya mau kenal sama punya mau enggak datang aja. Ada menakis bapak, bang sayur, bang bakso, bang jualan, ngalah barokah, bukan menuntut diri, bukan berikan kepada Allah, tapi masih bagus daripada kedukun. Barangkali terkait jadi kayak bisa terjadi memang bisa. Kalau saya bedakan benar. Terus ketiga, ada yang sedang amalannya terus wajib, tapi sama gurunya nggak cinta. Nah itu ini populer sendiri itu, supaya
Itu yang putus nasabnya. Kan gitu ya? Nah, makanya hati-hati kita duduk di mana. Apa yang muhibin, apa yang gak barokah, apa yang serius mengamalkan tapi gak cinta kepada gurunya. Yang itu harus cinta kepada guru, tidak juga cinta kepada dia. Gitu ya. Kalau enggak, gak bisa. Ya, nah makanya kita periksa diri kita nih. Gimana kalau disortir 1000 orang punya 10 banget? Apa sih termasuk golongan yang mana? Makanya diperiksa banyak itu. Makanya harus hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu seperti kata Rasulullah SAW, 71 kalimat itu golongan pecah. Cuma siapa sama yang seperjalanan dengan yang seperjalanan itu apa? Ngikuti terus perjalanan itu, bukan sekali-sekali. Mengikutinya itu apa dalilnya? Bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan hidup yang Allah paling tetap. Bersabarlah kamu duduk-duduk bersama Allah dengan orang yang mengharapkan hidup yang paling tetap. Jangan kamu palingkan kamu pada perhiasan dunia. Jangan kesana. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai, apalagi yang mengikuti hawa nafsu. Fokus kepada yang diikuti. Sebab sama yang itu dituntut sampai lepas tuntunan yang nolak, hilang. Loh, sudah stop perasaan. Loh, mana ketinggalan? Kalau sudah berjalan, ya seperti tadi, mana ini buntu sini, ketinggalan itu. Paham? Hati-hati, jangan sudah tadi berarti peringatan buat kita semua lewat peramalan itu. Jangan sampai seakan-akan dia di situ duduk bersama juga, tapi dia berpaling akhirnya ke dunia. Oh kita ilah yang maksudi waliyo karena melihat ini mahabat urusan dunia. Kalau sudah ada sana pasti katakan, kalau sudah katakan, kalau sudah datang segala kesulitanmu sudah kesulitan. Ada rezeki yang tidak juga datangnya. Pemerintah kalau Allah subuh orang berzikir itu juga tawakal segala orang lewat situ steril. Bukan lewat diri itu sudah diri itu nggak steril. Ya, maka saya kasih pengertian, maaf ya yang berapa ini pengetahuan. Kalau kita nggak tahu nggak masalah, tapi kualitasnya pasti semua kita ingin yang lebih baik. Ini sudah baik, kalau yang lebih baik. Kalau saya nggak tahu, nggak akan kena hukum. Kalau sudah tahu, nggak kena hukum. Kan baik panjang ada jalan. Seperti teknologi, ini baik lah. Tapi ada yang lebih baik lagi harus pindah. Nah tadi apa bedanya tadi orang yang berzikir yang dilatihkan beda, ini lebih baik, ini zikir juga tapi itu yang digurui harus pindah ini. Tapi kita kadang-kadang mempertahankan yang gitu ya. Nah maka dari itu zikir ini ya, dasar dari tadi jangan kamu berpaling. Ikuti orang-orang jalan kembali kepada Tuhan. Nah, biar sampai yang bodoh karena salah. Sudah bodoh, ya toh? Gak ada yang nuntut, sudah buta ada yang biar buta, makanya masuk dalam orang pilihan itu kan harus pintar. Sesuai hikmahnya sesuai kemampuan. Sampai dari tukang parkir dan masalah hikmah sama dengan ngaji. Ya toh? Yang di dapur, yang melayani sama hikmah sesuai kemampuan kita. Bila rumah ada terus nanti. Tak perlu ada habis. Biar ada sebenarnya. Tapi yang hikmah ikut terus perjalanan dengan Rasul. Coba masalah.
Ya. Abdurrahman bin Auf. Itu kaya raya. Ya kan? Bukan lagi ngaji, perang ikut perjalanan Rasulullah. Rasulullah ikut, perang ikut, hijrah ikut. Hartanya mau dihabiskan gak habis-habis, dimiskinkan gak bisa. Yang miskin juga ikut, Hilal, Abu Dzar, padahal miskin tidak terhalangi kemiskinannya, karena dia imannya dekatnya kepada Allah. Tidak ada hambatan, mau lapar, mau sempit, tidak ada hambatan. Nah, kan gitu ya. Dan kita sudah begitu, makanya gak asal-asalan untuk capai itu. Butuh barang siapa bersungguh-sungguh jalan. Mujahadah itu memerangi nafsu. Nafsu ini, ayo dipakai Rasulullah, ikut misalnya. Kalau dia tidak pakai nafsu, bagaimana? Sanina, Pak, mau sulit, mau repot, ya. Para penambang dipakai Rasulullah ikut. Pakai akal, nanti dulu, nanti pas besok ada kamu bagaimana? Kalau nanti lagi ini nggak bisa. Padahal pakai iman itu, bagaimana? Pekerjaan saya bagaimana ini dan sebagainya. Dan kalau yang kita enggak, bagaimana nanti? Contohnya sudah Abdurrahman dalam ditinggal semua. Bahkan modalnya tertinggal, dia berangkat nggak pakai apa, cuma kita di pasar, di pasar itu pun dapat ancaman masih dari Rasulullah. Sampaikan kepada Abdurrahman Auf, dia masuk juga dengan berangkat. Sudah segitu hebatnya suruh berangkat. Kenapa? Karena kekayaannya, rakyatnya dia tidak melarang. Dia bersama beli sesuatu yang rugi, bukan yang untung. Tapi tidak bisa rugi-rugi. Ya tuh. Kenapa? Karena ketakwaannya. Nah akhirnya, ya tuh. Bagaimana dia bisa miskin? Sedangkan miskin itu yang membuat orang masuk lebih dulu, dia di belakangan belakangan. Tapi dia insya Allah, karena dia bersama Rasulullah, itu tidak berlaku. Karena Rasulullah dari mana kerja ada di situ, di sana juga begitu, di mana kerja ada di situ. Dari penghalang tadi, ya yang sebetulnya keyakinan bisa nggak benar dia ikut kepada Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang yang itu musyrik tadi, ya no? Dan orang-orang yang diberi nikmat Allah itu ikut. Apa yang bisa kita berikan? Pikiran kita, tenaga kita, apa saja yang buat kita. Jadi bapaknya ini yang ulama ya jangan kemper dong, ulama kemper, ngajar ya. Betul? Yang tukang parkir mau ngajar yang enggak dong, sesuai kemampuannya. Masing-masing dia beriman dengan kemampuannya. Insya Allah dalam semua. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Ya, dan tadi masalahnya tadi karena dia tidak mengikuti keyakinan. Nah makanya halaqah itu penting supaya dia terus berkesinambungan, berkumpul setiap minggu sekali, untuk bertemu, ya, dengan orang-orang yang dikasih Allah. Ya, yang mudah-mudahan bagaimanapun kita tetap doakan, mudah-mudahan karena dia juga sudah sebagian dari ikhwan walaupun dia belum mencapai itu dengan doa kita menimbakan. Dibukakan insya Allah dibukakan. Nanti lagi pasti sudah jalan. Nanti lagi dia sudah terbuka. Al-Fatihah. Allahumma sholli insya Allah. Allahumma sholli ala Salli ala nabiyyil hasim.
اللهم صل وسلم عليه. وكرم